Hai, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Fandi Takasili, jurusan akuntansi semester 3, Universitas Nusantara Manado. Dan saat ini saya mencoba untuk membuat sebuah video yang bercerita tentang perilaku konsumen. Dan dalam hal ini saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Mem Seska Gampu SMS, MSI yang boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh membuat video seperti yang saat ini yang berkaitan dengan hubungan perilaku konsumen. Dan dalam hal ini ada beberapa poin yang saya dapatkan dari konsumen yang saya temui. Kebetulan saat ini saya mencoba mengambil sebuah pandangan yaitu konsumen bukan hanya tentang konsumen offline, tapi dalam hal ini saya lebih kepada konsumen online. Karena sebagian besar dari kita cenderung saat ini karena digitalisasi kita lebih cenderung mempergunakan handphone atau smartphone untuk kita berbelanja online. Dan setelah ini saya akan tampilkan beberapa orang yang saya undang untuk memberikan pandangan tentang belanja online. Mungkin seperti itu dan selamat menyaksikan. Selamat malam Kak Ica. Apa kabar Kak Ica hari ini Kak Ica? Malam, kabar baik. Sebelumnya sumakang itu Kak Ica toh? Sudah. Bagaimana Kak Ica sudah. kabar hari ini Nang? Mungkin ada sesuatu yang bahagia. Puji Tuhan, kabar baik, sehat-sehat. Luar biasa. Begini kok Kak Ica, orang kan dalam rangka apa ini tugas dari kampus. Jadi ini hanya orang cuma mau bahas, bukan bahas itu, orang lebih kepada ingin bertanya sesuai survei yang terjadi di lapangan tentang ini, temanya ini belanja online, ya toh. Jadi di sini orang cuma mau tanya-tanya Pak Kak Ica, ya seputaran belanja online. Kira-kira Kak Ica pandangan tentang apa belanja online itu seperti apa. Tapi sebelum itu terima kasih Kak Ica so boleh hadir di sini di torang cerita-cerita ini. Siapa tahu kedepannya mungkin ada solusi atau pendapat tentang dunia belanja online kedepannya, boleh Kak Ica kasih masukan nanti mungkin di pertanyaan yang terakhir. Nah ini Kak Ica yang pertanyaan pertama, Kak Ica alasan atau sebelumnya Kak Ica pernah belanja online tuh ini? Kira-kira berapa hari lalu Sudah. ini? Atau tadi belanja online? 3 hari lalu ada. Tadi mungkin pesan makan tuh atau? Iya, kebanyakan kan pesan makan setiap hari tuh. Itu kan dikategorikan sebagai belanja online tuh. Online, iya. Nah, Karena kan tinggal telepon, tinggal WA. Tinggal telepon, tinggal WA. Nah itu mungkin Kak Ica alasan sampai belanja online itu bagaimana Kak Ica? Mudah ini apa? Tidak perlu keluar dari rumah, Dang. Karena dapat dilakukan kapan saja. Dapat dilakukan kapan lebih saja. Kepada, lebih nggak kepada nggak ribet Kang. Tinggal mau klik. Sudah. Tinggal klik, pesan, sudah ada kurir yang antar. Itu Kang, itu jadi satu hal yang mudah Kang. Ketika orang memutuskan untuk belanja online kan, satu hal yang mudah. daripada orang mesti bawa ujang-ujang mau pergi pesan makan atau mau beli makan tuh, atau mau bawa panas-panas. Nah biasa kan seperti itu tuh. Nah biasanya kalau macam belanja online begitu, mungkin ada aplikasi yang mungkin Kak sering-sering pakai, apa itu Kak? Ya enggak apa-apa disebutkan. Kebanyakan sih kalau belanja online itu kebanyakan di TikTok, Shopee. Oh iya. Memang itu yang keseringan Kang, keseringan. Iya, nah, karena memang Shopee. dunia kan menawarkan itu sekarang. Jadi hal yang mudah itu sekarang itu yang terjadi. Jadi digitalisasi kan memudahkan orang untuk mengakses. Jadi apa ini namanya? Memudahkan untuk orang tinggal mau klik sebenarnya orang dapatkan barang kan begitu. Iya, benar. Nah, kalau macam hal yang mungkin keseringan Kak Ica pesan online itu seperti apa Kak? Biasanya yang paling sering itu kalau pesan makanan karena itu kan setiap hari. Oh iya Kang, makan Kang.
mau apa? Mau pesan mungkin sarapan Kang, sarapan atau apa makan siang atau mungkin cemilan sore itu kan sangat-sangat memudahkan toh orang kan kurang mau pesan online Kang. Iya, sangat Nah, kalau memudahkan. kalau macam mungkin waktu Kak Ica pesan online atau pesan makan lah atau barang nang apakah mungkin pernah terjadi hal yang nak diinginkan, contoh barang tidak sesuai atau seperti apa Kak Ica? Iya pernah, itu pernah terjadi. Waktu itu Ica pesan celana jeans panjang, Celana. terus datang tidak sesuai pesanan. Jadi yang datang itu celana ceper, besar. Oh, enggak sesuai harapan Sempat Kang. kecewa itu, tidak sesuai pesanan kan kecewa. Nah, biasa kalau macam kalau ada rasa kecewa begitu Kak, atau rasa bahagia ketika orang dapat orang pesanan, kira-kira Kak kasih apresiasi yang seperti apa? Contoh biasanya kan itu ada contoh bintang 3, bintang 1, 2, 3 sampai 5. Kira-kira Kak keseringan kasih apresiasi seperti bintang berapa Kak? Bintang 5 sih, karena pengalaman waktu yang kecewa itu cuma sekali. Oh. Sudah karena sudah tahu seperti itu, sudah tidak belanja di situ lagi. Jadi memuaskan kan? Biasanya bintang 5 itu kan memuaskan kan? Memuaskan, iya. Untuk akhir-akhir ini saya dapat itu pesanan yang memuaskan, sesuai harapan. Tapi presentasi selama ini Kak pesan online kan mungkin di 90% itu semua baik-baik saja tuh pasti tuh. Iya. Berarti enggak ada kendala atau enggak ada hal yang mungkin merugikan tuh. Ya mungkin tadi Kak Ica bilang ada satu kali yang tidak sesuai. Satu kali, cuman satu kali ya. Tapi selain dari itu kan memuaskan. Berarti dengan kata lain Kak Ica sebagai konsumen dari pembeli online itu kayak baru-baru terpuaskan. kan saya pesan, saya pesan kan jam tangan yang baru muncul yang kemarin itu. Ya memuaskan karena sesuai dengan apa yang saya lihat di produk itu, gitu. Jadi berarti Sesuai. dengan kata lain belanja online ini tidak menutup kemungkinan semua pasti baik toh. Beda dengan orang datang ke toko langsung atau orang beli langsung. Karena kan kalau di toko langsung kita bisa lihat langsung barangnya, ya kan. Sementara kan di online ini orang hanya berharap dari sebuah gambar atau iklan, ya kan begitu tuh. Belum tentu ini barang ini betul atau nyanda kan. Biasa orang ada rasa-rasa khawatir juga tuh pasti. Tapi sejauh yang Kak Ica pernah jalani yang namanya beli online kan, seperti Kak Ica bilang tadi, sebagian besar aman-aman saja tuh. Aman, iya. Berarti dengan kata lain toko yang bersangkutan itu berarti toko yang bagus, no? Tuh? Benar, iya. Nah, kalau macam Kak Ica pandangan atau pendapat atau mungkin usul ke depannya seperti apa yang Kak Ica inginkan dari belanja online ini? Berharap yang kemarin-kemarin sampai sekarang itu saya sudah puas dengan pesanan-pesanan saya, berharap seperti itu. Jangan terjadi hal-hal yang kayak yang lalu kan pernah pesan itu kecewa sekali toh. Berharap jauh lebih baik. Tapi kan begini Kak, biasanya ada klaim dari toko itu, contoh ketika unboxing kan pasti disertai oleh video kan, biasanya orang juga kan pasti bisa retukan, pasti kan bisa kirim balik tuh ulang. Yang penting bisa kirim ada video bukti, ya kan? Iya, ada. Kak Ica pernah bikin itu dong? Pernah. Oh, dengan kata lain berarti aman-aman saja kan orang belanja online tuh. Jadi nyanda semena-mena barang ini bisa kok akhirnya orang klaim toko itu jelek atau apa. Pasti kan orang nggak pernah begitu tuh. Berarti dengan kata lain ini toko ini sangat bagus dan orang pernah unboxing itu, pernah saya unboxing, saya belanja video di situ tuh. Jadi Kak Ica pandangan semoga kedepannya lebih bagus Kang, lebih bagus. Lebih bagus. Aksesnya juga lebih cepat, tuh. Karena memang
dia kan biasanya ada yang via ekonomi, Kan ada menghemat via waktu, tidak ada perlu perjalanan untuk mau belanja di toko, menghemat waktu begitu. ada juga kan via ekonomi, ada via reguler. Itu kan tergantung juga ongkir kan biasanya seperti itu toh kalau belanja-belanja online. Tapi mungkin yang agak-agak cepat-cepat itu kan biasa kan orang belanja makanan kan paling. Oh, Iya. beda dengan orang pesan barang mungkin agak ya berapa hari Agak lah. lama, 3 iya, hari, ada 4 hari. 4 hari. Tapi kalau Kalau makanan kan makanan kan iya, pesan ya pagi paling datang, pesan siang datang. Tapi paling tidak yang gambaran tentang konsumen dari pembeli online itu orang bisa bisa apa ini? Bisa tahu keinginan seperti apa, bisa tahu keluh kesah seperti apa. Jadi bukan hanya pembeli secara offline juga kan yang perlu orang tanyakan atau orang wawancarai, tapi paling tidak pembeli online juga kan, konsumen dari pembeli online juga kan perlu orang wawancarai juga. iya. Nah, mungkin hanya seperti ini Kak, nyanak mau panjang-panjang. Tapi sebelumnya terima kasih Kak Ica. Iya, sami-sami. So mau naik di sini bercakap-cakap tuh orang tanya jawab cuma orang berdiskusi tentang belanja online. Karena ini mungkin jadi kita punya materi yang kedepannya juga kita akan presentasikan di di kampus. Jadi kita berterima kasih Kak Ica meluangkan waktu karena masih ada beberapa orang yang akan nantinya kita wawancarai juga terkait dengan belanja online. Karena ini menjadi TPN nilai ujian. Jadi sebelumnya terima kasih Kak Ica. Kedepannya pasti belanja online akan semakin baik karena orang ada di era digital yang sungguh sangat luar biasa. Iya. Mungkin hanya ini Kak Ica. Selamat malam. Terima kasih Kak Ica. Malam juga. Lambaikan tangan di kamera boleh Kak Ica? Lambaikan tangan di kamera. Yang bisa orang mau belanja online dang. Kalau belanja online itu biasa kan ada promo, biasanya rupa ini kan ada flash sale 11-11, terus biasanya juga ada gratis ongkir. Jadi DP harga pun bisa lebih murah Oh jadi mungkin karena mungkin ada fitur-fitur tertentu Kang Kak yang mungkin baking sampai orang itu ada minat sampai orang lebih memilih online Kang. Iya. Kalau seandainya Kak ini orang sebagai pembeli online, kira-kira yang cenderung yang Kak Filia lakukan kalau beli online ya, itu mungkin DP yang keseringan yang Kak Fili lakukan kalau untuk beli online, barang-barang apa? Oh, barang-barang apa? Jadi barang-barang biasanya kalau cewek-cewek kan biasa skincare gitu yang pada umumnya. Biasa baju, pokoknya pakaian. Karena di online kan banyak sekali pilihan tuh. Jadi orang lagi lebih tertarik di online karena banyak pilihan, banyak promo, banyak ada juga gratis ongkir. Jadi biasanya beli skincare gitu Nah, rupa macam kalau Kak Filia kan ini di GPI tuh Kak. Biasa kan di kalau di di lorong begitu atau di gang begitu kan biasa orang ada grup-grup yang memudahkan orang juga tuh, itu kan kategori juga online tuh Kak. Orang mau beli gas kah, orang mau beli aqua kah, kan biasanya itu kategori online. Kategori online jadi juga harus datang tuh pada tanpa untuk beli karena kan sudah tersedia di HP. Jadi boleh scroll dari HP, banyak pilihan dan memudahkan. Iya, memudahkan orang juga. Kak, begini, kalau selama ini yang mungkin Kak pernah lewat dari beli online, mungkin Kak pernah ada masalah begitu atau barang rusak Kak atau barang enggak sesuai keinginan Kak? Pernah enggak Kak? Sejauh ini memang pernah. Kayak misalnya barang yang orang pesan itu tidak sesuai dengan misalnya di foto yang datang ke orang itu tidak sesuai yang ada di foto. Terus di saat orang mau kasih balik, DP proses pengembalian itu menurut kita itu agak ribet dan butuh proses. Memang butuh proses karena kan orang mesti mau verifikasi apakah betul ini barang ada masalah atau tidak. Terus misalnya contoh kecilnya itu kayak misalnya pesan sepatu baru-baru itu tidak sesuai DP ukuran yang orang kirim. Jadi mau kasih balik untuk proses pengembalian itu menurut kita agak ribet karena orang masih mau verifikasi betulnya ndak yang kita mau komplain ini atau bagaimana
Jadi sejak saat itu mulai berpikir untuk lebih hati-hati memilih toko, apalagi mesti mulai dari rating bagus atau nyanda kayak gitu dah. Hmm. Berarti orang juga mesti hati-hati Kang. Tapi kalau menurut Kak, kira-kira kalau dari segi presentasi belanja online ini boleh ada di kisaran berapa Kak? Kalau kita lebih prepare ke belanja online daripada ke langsung datang ke toko karena itu alasan tadi kayak lebih memudahkan. Jadi kita lebih DP kisaran kalau 1 sampai 10 DP rate itu menurut kita 8,5 8 8 karena Kang. kan tetap dia ada DP kekurangan toh. Iya iya betul-betul. Misalnya orang nggak bisa lihat langsung DP barang, cuma lihat Mm-mm. berdasarkan komen-komen, ulasan dan lain sebagainya. Hmm. Kalau dari segi makanan Kak, kalau yang tadi kan Kak paparkan tentang barang, kalau yang dari segi makanan pesan makanan apa? Makanan, kan kartu ini pesan online kan bukan harus di Iyo, Tokopedia begitu toh. Ya terus berbicara tentang pesan yang melalui aplikasi HP. Jadi iya. mungkin kayak minta maaf kayak boleh muncul nama. Nah apa? Misalnya aplikasi Gojek atau apa Iya iya. begitu toh. Heeh. Kalau makanan sejauh ini oke-oke saja karena Hmm. paling kita pesan makanan di tempat yang memang pernah datang akang nang. Mm-mm. Iya, jadi makanan sih sejauh ini aman-aman sih kalau Oh. menurut kita. Nah kalau macam kalau rupa ada aplikasi-aplikasi begitu yang mungkin kakak lebih lebih nyaman dan pakai aplikasi itu mungkin nggak apa-apa disebutkan sih kak. Sejauh ini kita masih ya pesan kalau bukan di Shopee itu Tokopedia. Oh itu yang memang keseringan kan kak kalau Iya, pesan. karena di Shopee itu kan banyak DP tampilan itu kan so mudah dipahami. Terus memang sejak awal kenal aplikasi belanja online begitu, itu Shopee sih lebih lebih menurut kita dan lebih gampang dipahami DP fitur-fitur belanja. Terus biasanya ada diskon-diskon kayak misalnya flash sale seperti ini dong tiap bulan ada 11 11, 12 12. Begitu Hmm. lah ada yang Tokopedia ataupun TikTok Shop. Nah kalau kak usul atau pandangan atau mungkin harapan ke depannya ini tentang belanja online ini mungkin kak ada kasih masukan. Kalau kita sih sejauh ini memang so bagus. Mm-mm. Cuma dari segi apa ya? Mungkin lebih mungkin lebih permudah untuk kayak misalnya mau bak komplain kayak ada barang yang datang tidak sesuai, mungkin lebih dipermudah. Terus memang kan tuh baru-baru kita ada proses pengembalian dana yang di Tokopedia memang katanya berlangsung lama DP pengembalian dana. Cuma bagi orang-orang yang tidak terlalu paham untuk DP proses bagaimana di memproses di TikTok Shop, Mm-mm. itu sebaiknya kayaknya lebih disederhanakan menurut kita dan karena Oh iya bagi orang yang tidak terlalu paham DP prosedur, mungkin menurut orang itu ribet, iya betul toh. betul. Iya, jadi mungkin lebih disederhanakan setelah DP itu DP. Apalagi menghubungi DP owner yang ada di toko itu susah dorang, apalagi adminnya dan mungkin karena terlalu banyak pesanan atau terlalu sibuk, jadi sehingga DP chat-chat yang mungkin mau minta pengembalian atau apa komplain itu mungkin nggak terlalu direspon. Jadi menurut kita itu sih saja. Oh jadi Cuma sejauh ini so bagus satu orang berkaitan yang dengan belanja online pengembalian barang kan mempermudah. Kak. Biasanya memang kita juga bertanya di beberapa orang memang di Iya, dompe harapan cuma di tentang pengembalian barang yang tidak sesuai sih. iya benar sekali. Biasanya juga kalau misalnya orang so pesan ini mungkin karena terlalu banyak DP pesanan, jadi orang terkadang kurang memperhatikan apa yang detail yang orang pesan. Mungkin kayak ukuran, toh ukuran Mm-mm. ukuran sepatu misalnya yang tidak sesuai dengan orang pesan, ya itu bisa bisa di apa no, lagi ditingkatkan dan dorong pe ketelitian. Oh, oke. Ya mungkin hanya ini Kak. Nyanak mau terlalu panjang tuh sampai apa wawancara cuma terkait ini. Paling tidak ada masukan atau ada pandangan dari Pak Kak Filia. Sebelumnya terima kasih Kak Filia yang menyempatkan waktu dalam undangan Oke, ini. Kiranya kedepannya mungkin belanja online lebih bagus sesuai dengan torompe harapan dan ya. salam juga untuk keluarga di sana semoga sehat-sehat. Kak boleh lambaikan tangan di kamera Kak, tanda ucapan terima kasih Kak Oke, terima Filia, kasih. Semoga nanti ketemu sukses. lagi Kak Filia, terima kasih ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, demikianlah video yang sudah saya tampilkan. Mungkin beberapa video ini bisa menggambarkan bahwa perilaku konsumen, terlebih konsumen-konsumen online yang menjadi bagian atau cara pandang saya dalam tugas ini, kiranya boleh menggambarkan atau bisa memberi pandangan kepada kita semua
Terlebih di dunia saat ini, yaitu dunia digitalisasi, kita marak dengan belanja online. Jadi ini yang menjadi tugas, bahkan menjadi evaluasi, bahkan menjadi analisa saya secara pribadi, terlebih kepada kita semua teman-teman semester 3. Dan kepada Mem Seska Gampu SE MSI, terima kasih Mem sudah memberikan kami kesempatan untuk membuat tugas seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.